VOA This Morning. Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Selasa 8 Oktober 2024 bersama saya Eva Masrieva, ada produser Jimmy Manan, operator Nelson Lopez, dan ada Nur Hadi Sucahyo nanti yang akan menyampaikan berita dan mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia. Anda pada puasa nggak? Saya ini mengikuti anjuran Paus Fransiskus yang katanya kalau hari ini puasa tuh kita bisa ikut menciptakan perdamaian dunia. Karena katanya hari ini tanggal keramat di Amerika masih tanggal 7 Oktober. Tanggal di mana bagi sebagian orang dianggap sebagai awal perlawanan, tapi lainnya dianggap sebagai teror. Nah, 7 Oktober ini adalah saat ketika kelompok militan Hamas, kalau Anda ingat, setahun lalu menyerang bagian selatan Israel yang menewaskan 1.200 orang. Dan kemudian memicu serangan balasan Israel ke Gaza yang menewaskan lebih dari 41.000 orang. Unjuk rasa dari pihak yang pro-Israel dan pro-Palestina sama-sama berlangsung di ibu kota DC hari ini. One of the most important things we can do is advocate to bring them home. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah mengadvokasi pemulangan mereka, para sandera. Dan juga jangan lewatkan laporan tentang tantangan yang dihadapi pemimpin NATO yang baru. NATO stands with Ukraine. NATO mendukung Ukraina. Dan seperti biasa, siaran ini juga dapat Anda simak melalui live streaming kami di situs kami di www.voaindonesia.com atau tentu saja di podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita temui Nur Hadi Sucahyo yang akan menyampaikan berita dunia pagi ini. Pengungsi Gaza yang berlindung di Khan Yunis kembali mengungsi pada Senin 7 Oktober saat Israel meningkatkan serangan udara dan daratnya ke daerah kantong Palestina tersebut dengan lebih banyak serangan terhadap militan Hamas dan pos-pos komando mereka. Eskalasi terjadi saat kedua belah pihak menandai peringatan 1 tahun perang yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah dan mengubah kehidupan warga Palestina selamanya. Rawa Abu Jamea adalah salah satu pengungsi Palestina di Khan Yunis. احنا كنا في مدرسة مقصوفة بني سهيلة مقصوفة مدرسة مدمرة أصلا ومش صالحة للبني آدمين بس كنا قاعدين لأننا مش لاقيين مكان فجأة لنبع كوع إخلاء نزل هذا الناس بتجري صرنا نجري. Kami berada di sekolah yang hancur terkena roket di Bani Suhaila, sekolah yang hancur total dan tidak layak dihuni. Namun kami tetap di sana karena tidak dapat menemukan tempat lain. Tiba-tiba ada perintah evakuasi dan orang-orang berlarian. Jadi kami berlari bersama mereka dan kami datang ke sini. Kami tidak tahu harus pergi kemana lagi dan tidak dapat menemukan tempat dan tempat di mana kami berada sebelumnya tidak aman. Tidak ada tempat di Gaza yang aman, ujar Jamea. Tentara Israel memerintahkan warga di beberapa wilayah timur Khan Yunis di Gaza Selatan untuk kembali meninggalkan rumah mereka dan banyak keluarga mulai melakukannya, memuat barang-barang mereka ke kereta keledai dan gerobak. Berdiri di Tel Aviv Plaza yang kini sudah diganti namanya menjadi alun-alun para sandera dengan poster dan kaos dihiasi gambar wajah keponakannya, Ricardo Grisner yang berusia 57 tahun berjanji untuk tidak pernah menyerah memastikan pembebasan keponakannya Omer Wenkert. Omer yang berusia 23 tahun adalah salah satu dari para sandera yang ditangkap militan pimpinan Hamas dalam serangan mereka pada 7 Oktober di wilayah Israel. So we are really worried, but we will never lose faith. We will never give up, and Omer will return alive. Jadi kami sangat khawatir, tetapi kami tidak pernah kehilangan rasa percaya. Kami tidak pernah menyerah, dan Omer akan kembali dalam keadaan hidup, ujar dia. Keluarga mengidentifikasinya dalam sebuah video yang dipublikasikan di media sosial pada hari di mana dia terlihat memakai pakaian dalamnya, diikat di belakang sebuah truk pickup putih, dan dipukuli oleh para militan yang mengarahkan kendaraan itu menuju Gaza. Ketika Hamas membebaskan sejumlah sandera pada November 2023, keluarga Omer diberitahu oleh salah satu sandera yang bebas itu bahwa Omer masih hidup. Keluarga-keluarga pengungsi di Lebanon mencari pelindungan di berbagai sekolah yang telah diubah dari tempat belajar mengajar menjadi penampungan sementara seiring Israel melanjutkan serangan ke berbagai wilayah di Lebanon. Pada Senin, Hala Al-Sherif, seorang ibu yang juga pengungsi di wilayah selatan Lebanon, menyampaikan perasaannya yang saling bertentangan tentang rumah sementaranya di sebuah sekolah di Beirut. Terkait bagaimana mereka melayani kami ketika berlindung di sekolah ini, kami sangat senang dan semoga Tuhan melindungi para relawan itu
yang membuat kami aman. Kami tidak kekurangan apapun. Tetapi semua ini tidak bisa menggantikan perasaan rindu kami untuk kembali ke rumah, kata Al-Sherif. Menteri Pendidikan Lebanon, Abbas Halabi, mengumumkan pada Minggu sebuah penundaan tahun ajaran baru sekolah dengan harapan bahwa situasi keamanan akan lebih stabil ke depan. Halabi menambahkan bahwa tidak mungkin untuk membuka sekolah-sekolah negeri karena beberapa di antaranya berlokasi di area yang mudah diserang atau menjadi tempat perlindungan bagi para pengungsi. Badai Milton dengan cepat menguat di Teluk Meksiko pada Senin hingga menjadi badai kategori 5 yang mengarah ke Florida. Badai ini menghadirkan ancaman gelombang yang berbahaya di Teluk Tampa dan menjadi sebab keluarnya perintah evakuasi. Badai ini juga memberikan urgensi lebih besar untuk upaya pembersihan dampak badai Helene yang menenggelamkan bentang garis pantai yang sama hanya kurang dari 2 pekan yang lalu. Peringatan badai dikeluarkan untuk beberapa bagian di negara bagian Yucatan di Meksiko. Sebagian besar pantai barat Florida berada di bawah pengawasan untuk badai dan gelombang. Danau Okeechobee di Florida yang sering banjir selama badai hebat juga berada di bawah pengawasan. Ini adalah persoalan yang nyata di sini terkait dengan Milton, kata Wali Kota Tampa, Jim Kester pada konferensi pers. Jika Anda ingin melawan alam, dia akan selalu menang sepanjang waktu, tambah dia. Milton menguatkan dengan cepat pada Senin dan diperkirakan akan jadi badai besar di wilayah Teluk Meksiko bagian timur. Demikian berita dunia dari VOA di Washington. Nah, seperti saya sampaikan di pembukaan tadi, ibu kota Washington DC hari ini diramaikan dengan demonstrasi pro-Israel dan juga pro-Palestina yang poinnya sih sama menginginkan agar perang segera berakhir. Kita temui Rifan Wiastono yang ada di lapangan. Pendengar, sejak akhir pekan lalu berbagai acara digelar untuk memperingati 1 tahun pecahnya kembali perang Israel-Hamas di Gaza, baik dari kelompok pro-Palestina maupun pro-Israel. Dan saat ini saya berada di Monumen Washington di ibu kota Amerika Serikat Washington DC, di mana ratusan massa pro-Israel berunjuk rasa, terutama untuk mendorong pembebasan sisa sandera yang masih ditawan Hamas. Sejumlah keluarga sandera dan pemuka agama Yahudi turut hadir di lokasi untuk memberikan dukungan kepada Israel yang selama setahun terakhir melancarkan operasi militer di Gaza dan kini meluas hingga ke Lebanon untuk melawan ancaman kelompok militan Hamas yang disebut Israel telah melancarkan serangan terburuk terhadap warga Yahudi sejak Holocaust. Pengunjuk rasa membawa berbagai poster, salah satunya bertuliskan "Terorisme bukanlah perlawanan", yang merujuk pada pengunjuk rasa pro-Palestina yang mengusung slogan "Setahun genosida, setahun perlawanan" untuk memperingati 1 tahun pecahnya kembali perang Israel-Hamas di Gaza. Para pembicara pro-Israel menggaungkan pesan bahwa negara itu berhak membela diri, menyerang apa yang mereka anggap sebagai ancaman. Mereka menuntut pembebasan para sandera dan diakhirinya perang yang sudah kian meluas. Berikut wawancara saya dengan salah satu pengunjuk rasa, Debbie Shimoni. One of the most important things we can do is advocate to bring them home. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah mengadvokasi pemulangan mereka, para sandera. Senator J.D. Vance yang juga cawapres dari Partai Republik dan aktivis Timur Tengah asal Mesir Dalia Ziada yang menentang Hamas ikut bicara di hadapan pengunjuk rasa pro-Israel. Sementara itu, unjuk rasa pro-Palestina sendiri sudah lebih dulu digelar pada akhir pekan lalu, tepatnya pada hari Sabtu, di depan Gedung Putih, yang merupakan kantor sekaligus kediaman Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Sekitar 3.000 orang hadir dalam aksi tersebut. Acara yang digelar oleh Gerakan Pemuda Palestina alias Palestinian Youth Movement itu kembali menyerukan tuntutan gencatan senjata segera dan embargo senjata ke Israel. Salah satu pengunjuk rasa yang juga anggota gerakan tersebut, Zaid Khatib, menyampaikan pernyataan berikut. Baik Biden di Gedung Putih maupun Kamala Harris ataupun Donald Trump, kita tahu bahwa Partai Demokrat dan Republik bersatu untuk mendukung satu hal, yaitu imperialisme Amerika Serikat dan genosida Zionis terhadap rakyat Palestina. Dalam jajak pendapat Gallup yang dirilis Juli lalu, 48% responden Amerika menentang tindakan Israel di Gaza, sementara 42% memberikan dukungan. Perang Israel-Hamas sendiri kembali pecah pada 7 Oktober tahun lalu setelah Hamas melancarkan serangan ke Israel Selatan yang menewaskan 1.200 orang, sebagian besarnya warga sipil, di mana 250 lainnya diculik. Sebagai balasannya, Israel melancarkan kampanye militer yang hingga kini, menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, telah menewaskan sedikitnya 41.500 orang.
separuhnya perempuan dan anak-anak. Hampir 80% dari 2,3 juta penduduk Gaza juga telah terpaksa mengungsi. Dari Washington DC, saya Rifan Dwi Astono. Kini kita kembali ke studio VOA. Ya, serangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023 telah memicu konflik paling mematikan atau paling banyak menelan korban jiwa dalam sejarah baru bagi para wartawan dan pekerja media. Sedikitnya ada 116 wartawan, sebagian besar warga Palestina, yang telah terbunuh. VOA berbicara dengan para wartawan yang telah meliput konflik ini dan juga sejumlah analis media mengenai alasan pentingnya para wartawan di lapangan bisa bekerja dengan bebas. Sebanyak 1.200 orang tewas dan 251 orang disandera Hamas dalam serangan ke Israel pada tanggal 7 Oktober tahun lalu. Serangan itu pun memicu sebuah perang yang berlanjut hingga hari ini. Di antara banyaknya korban sipil yang tewas, puluhan di antaranya adalah jurnalis. Jody Ginsburg adalah CEO dari Komite Perlindungan Jurnalis atau CPJ. Ada lebih banyak jurnalis yang terbunuh dalam 10 minggu pertama perang ini dibandingkan dengan yang terbunuh di satu negara selama 1 tahun. Menurut CPJ, angka kematian jurnalis hingga 1 Oktober 2024 mencapai 111 orang Palestina, 2 orang Israel, dan 3 orang Lebanon. Selain itu, 35 orang dilaporkan terluka, 2 orang hilang, dan 54 orang jurnalis ditangkap. John Dennis Wesky adalah wakil presiden kantor berita The Associated Press dan editor at large untuk Standar Berita. There is also a very great challenges in terms of access. Ada juga tantangan yang sangat besar dalam hal akses berita bagi para jurnalis. Dari pengalaman saya, ini adalah liputan yang paling terpolarisasi yang pernah kami hadapi sepanjang karir saya sebagai jurnalis. Tariq Hajjaj adalah koresponden Gaza untuk media Mondoways, kanal berita online yang meliput wilayah Palestina, Israel, dan kebijakan Amerika Serikat. Hajjaj telah tinggal di Gaza sepanjang hidupnya. Every time I was walking under the Israeli drones and warplanes, I was feeling that every second they may bomb me. Setiap kali saya berjalan di bawah drone dan pesawat tempur Israel, saya selalu merasa mereka akan mengebom saya kapanpun, mengelilingi saya, karena saya tahu mereka menyasar para jurnalis. Dan saya tahu mereka tidak ingin apapun dari Gaza diketahui orang. Didirikan sebagai situs berita progresif, Mondoways telah menerima kritik yang dianggap sebagian orang sebagai pandangan anti-Israel. Pemerintah Israel telah membantah berulang kali bahwa mereka menyasar para jurnalis, tetapi CPJ dan kelompok lainnya mengatakan bahwa pasukan pertahanan Israel atau IDF harus bertanggung jawab atas tingginya angka kematian pekerja media. Sebagian besar yang tewas adalah warga Palestina. Jody Ginsburg dari CPJ menambahkan, hanya mereka orang-orang yang bisa melaporkan dari Gaza. Karena tidak ada wartawan asing yang diizinkan untuk masuk. Jadi mereka memikul tanggung jawab penuh untuk melaporkan dampak perang di Gaza. Sementara Dennis Wesky menambahkan bahwa cedera dan kematian bukanlah satu-satunya resiko yang dihadapi para jurnalis. Some of the dangers are not just physical dangers, but there's cyber stalking and harassment. Bahaya yang mengancam tidak hanya secara fisik, tetapi juga pengintaian siber dan pelecehan, serta intimidasi terhadap para jurnalis. PBB telah mengutuk serangan terhadap para jurnalis, menandai adanya laporan yang meresahkan tentang serangan terhadap para pekerja media, walaupun mereka sudah diidentifikasi dengan jelas. Menanggapi laporan PBB tersebut, IDF mengatakan bahwa mereka tidak dengan sengaja menembaki warga sipil, termasuk para jurnalis. Sementara itu, Hajjaj mengingat setiap berita yang diliputnya sejak 7 Oktober 2023. Baginya, beberapa di antaranya terasa sangat berat untuk ditulis, namun dia menyadari bahwa sudah menjadi tugasnya untuk terus melaporkan apa yang terjadi. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA. Dan kini kita ke isu lain. Mark Rutte yang memulai jabatannya sebagai Sekjen NATO pekan lalu mengunjungi Ukraina pada hari Kamis dan berjanji untuk memprioritaskan dukungan aliansi itu bagi Kiev. Namun ia menghadapi berbagai tantangan berat dalam mengemban tugas barunya. Apa saja itu? Pada hari ketiganya memangku jabatan sebagai Sekretaris Jenderal NATO yang baru, Mark Rutte mengunjungi Kiev pada Kamis untuk menyampaikan pesan tegasnya. NATO stands with Ukraine. NATO mendukung Ukraina. Ukraina ingin menggunakan rudal jarak jauh dari barat untuk menyerang target-targetnya di dalam wilayah Rusia. Amerika Serikat dan sekutu-sekutu lainnya menahan diri, khawatir akan adanya eskalasi dengan Moskow. Sementara itu, Rutte menegaskan posisinya. Targeting
Russian fighter jets and Menarget jet-jet tempur dan rudal Rusia sebelum mereka digunakan untuk menyerang infrastruktur sipil Ukraina dapat membantu menyelamatkan jiwa. Saat ditanya apakah ia khawatir dunia melupakan negaranya di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjawab, cara terbaik untuk tidak melupakan Ukraina adalah merespons dengan senjata dan memberikan persetujuan semestinya. Memenuhi permintaan itu bukanlah perkara mudah. Bulan depan, warga Amerika akan memilih presiden baru, yaitu Donald Trump atau Kamala Harris. Rutte mengatakan dia akan bekerja sama dengan siapapun yang terpilih nanti. Armida Van Rey adalah peneliti senior di Chatham House yang berbasis di London. Ia mengatakan, ada resiko nyata bagi Ukraina bahwa Trump mungkin akan mencoba untuk mendesak Ukraina dan memaksa Ukraina untuk menyerah kepada Rusia, yang akan berdampak buruk bagi keamanan Eropa. Itu tantangan yang pertama. Tantangan kedua adalah, sekalipun Wakil Presiden Harris yang memenangkan pemilu Amerika, dia mungkin masih menghadapi Kongres yang terpecah suaranya, dan dia mungkin masih kesulitan untuk meloloskan paket bantuan untuk Ukraina melalui Kongres, ujarnya. Skenario apapun yang terjadi, sekutu-sekutu NATO di Eropa perlu meningkatkan bantuan militer mereka. Kembali, Armida. Ia mengatakan, dan lagi-lagi, ada tantangan lainnya, karena banyak negara telah menghabiskan pasokan mereka. Kremlin menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin mengenal baik Mark Rutte sejak menjabat sebagai Perdana Menteri Belanda. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan, pada saat itu, ada harapan untuk membangun hubungan pragmatis yang baik. Namun, kita tahu apa yang terjadi kemudian. Belanda mengambil sikap yang bertentangan untuk sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Rusia. Jadi, kami tidak yakin akan ada kebijakan aliansi NATO yang baru atau signifikan. Rutte memimpin NATO saat aliansi itu menghadapi Tiongkok yang semakin menonjolkan diri. Kembali, Armida Van Rey dari Chatham House. Masih ada beberapa sekutu yang mengatakan, kami tidak yakin kami perlu masuk ke ranah Indo-Pasifik, kata Armida. Rutte mengungkapkan dia akan berupaya memperkuat kemitraan NATO dengan sekutu-sekutu di luar aliansi, karena NATO menyesuaikan diri dengan dunia geopolitik yang semakin saling terhubung. Tim VOA melaporkan.